Batam TV, Inspirasi Kepri. Namo Buddhaya, pemirsa Batam TV yang terkasih. Bertemu kembali dalam program Permata Dhamma bersama saya Pandita Muda Elisa Tania pada hari ini dengan tema tempat-tempat suci dan lambang-lambang agama Buddha. Marilah Bapak Ibu kita semua beranjali, kita mengawali dengan memuja Guru Agung kita. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Baik, kita awali dengan lambang agama Buddha. Lambang agama Buddha sangat kaya bervariasi, mencakup berbagai simbol yang melambangkan ajaran, nilai, dan sejarah Buddha. Beberapa lambang utama meliputi pohon Bodhi. Pohon Bodhi di mana Sang Buddha mencapai pencerahan, melambangkan pencerahan dan pencapaian spiritual. Roda Dhamma yang biasa sering disebut Dhamma Wheel, melambangkan ajaran Buddha, menunjukkan perputaran ajaran dan jalan menuju pencerahan. Bunga teratai melambangkan kemurnian dan keindahan, menunjukkan potensi manusia yang bisa berkembang. Jejak kaki Sang Buddha melambangkan jejak langkah Sang Buddha dalam mencari kebenaran dan pencerahan. Swastika dalam agama Buddha, swastika melambangkan keberuntungan dan kesuksesan. Berikut adalah beberapa poin penting tentang swastika dalam agama Buddha. Makna keberuntungan dan keberkahan. Swastika dalam agama Buddha dianggap sebagai lambang keberuntungan dan kesejahteraan, dan seringkali diinterpretasikan sebagai simbol yang membawa kebaikan. Jejak kaki Buddha. Simbol ini juga dikaitkan dengan jejak kaki Buddha yang dianggap sebagai tanda keberuntungan dan pembebasan. Bendera-bendera Buddhis. Bendera Buddhis memiliki 5 warna. Biru artinya bakti, kuning artinya bijaksana, merah artinya cinta kasih, putih artinya suci, jingga atau orange artinya semangat. Bendera Buddhis adalah sebuah bendera yang dibuat pada akhir abad ke-19 sebagai lambang Buddhisme. Bendera ini ditetapkan sebagai bendera Buddhis secara internasional sejak tahun 1952. Bendera Buddhis berwarna biru, kuning, merah, putih, jingga, dan campuran 4 warna tersebut. Warna bendera Buddhis melambangkan warna aura Buddha yang dipancarkan dari tubuh Buddha. Warna aura Sang Buddha sering digambarkan sebagai cahaya yang melingkar di belakang. Pencetus bendera Buddhis adalah C.R. de Silva dan H.S. Olcott.
Pembuatan bendera Buddhis dijadikan sebagai penanda kebangkitan kembali agama Buddha. Warna-warna tersebut biru cinta kasih, metta dan belas kasihan, karuna universal. Kuning jalan tengah atau jalan mulia berunsur 8. Merah berkah dan dari praktek Dhamma. Putih kemurnian, Dhamma yang mengarah ke Nibbana. Jingga atau merah muda, kebijaksanaan Dhamma. Gabungan warna kelima faktor sebelumnya. Selain itu ada lambang-lambang lain seperti Buddha Rupang, bunga, lilin, air, dan dupa yang melambangkan cahaya dan keharuman, serta patung Buddha yang menjadi fokus ibadah dan perwujudan Sang Buddha. Rupang Buddha simbol dari ketenangan batin seseorang. Buddha Rupang bukan berhala yang harus disembah oleh umat Buddha, namun Buddha Rupang adalah simbol dari ketenangan batin. Bunga, simbol dari ketidakkekalan. Bunga segar yang telah diletakkan di altar setelah berganti waktu dan hari akan menjadi layu. Begitu pula dengan badan jasmani kita. Suatu waktu pasti akan menjadi tua, sakit, lapuk, akhirnya meninggal. Lilin merupakan simbol dari cahaya atau penerangan batin yang akan melenyapkan kegelapan batin dan mengusir ketidaktahuan atau awija. Air, simbol dari kerendahan hati. Dikatakan demikian karena air selalu mencari tempat yang lebih rendah, dimanapun mengalir. Sifat air adalah dapat membersihkan noda, menjadi sumber kehidupan makhluk, dapat menyesuaikan diri dengan semua keadaan, selalu mencari tempat yang lebih rendah. Meskipun kelihatannya lemah, tetapi dalam keadaan tertentu dapat bangkit menjadi tempat yang dahsyat. Misal, banjir, tsunami, dan lain-lain. Dupa, simbol dari keharuman, nama baik seseorang. Bau wangi dupa yang dibawa angin akan tercium di tempat yang jauh, namun tidak dapat tercium di tempat yang berlawanan dengan arah angin. Begitu juga dengan perbuatan manusia yang baik akan diketahui oleh banyak orang, tetapi perbuatan tidak baik dimanapun berada juga akan diketahui orang lain. Baiklah, sekarang kita lanjut ke tempat-tempat suci agama Buddha. Tempat suci bagi umat Buddha adalah Bodh Gaya, tempat Sang Buddha mendapat pencerahan. Isi Patana, tempat Sang Buddha pertama kali menyampaikan ajarannya. Lumbini, tempat kelahiran Sang Buddha. Kusinara, tempat Sang Buddha meninggal. Buddha Gautama dikatakan telah mengidentifikasi 4 tempat yang paling layak untuk ziarah, baik para pengikutnya, dengan mengatakan bahwa mereka akan menghasilkan pengalaman spiritual. Keempat tempat ini adalah Bodh Gaya. Bodh Gaya terletak di negara Nagyan Bihar, India. Kota ini adalah lokasi kuil Mahabodhi. Kuil ini adalah tempat ibadah dan tempat ziarah paling penting. Kuil Mahabodhi menyimpan apa yang diyakini sebagai pohon Bodhi di mana Sang Buddha
menerima pencerahan dan kebudayaan. Lumbini, kota di Nepal ini adalah lokasi taman yang merupakan tempat kelahiran Buddha Gautama. Kita ini terdapat kuil Mahadewi yang menghormati Dewi Maya, ibu Sang Buddha. Dhamek Stupa adalah secara formal bernama Isip Patana, adalah kota di negara bagian Uttar Pradesh, India. Kota ini adalah kota di mana Buddha Gautama menyampaikan ajarannya kepada para murid untuk pertama kalinya. Pemirsa Batam TV, tetaplah bersama kami dalam program Permata Dhamma. Kami akan kembali sesaat lagi. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Expose Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya. Event Sport Tourism spektakuler di Asia, Bintan Triathlon 2024 sukses digelar. Perlombaan triathlon digelar sejak Sabtu dan Minggu. Event Natuna Geopark Marathon 2024 yang diselenggarakan 12 Mei 2024 oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna diminati prajurit TNI. Peluncuran dan pelayaran perdana MP Putri Anggraini 07 dari Pelabuhan Harbour Bay, Batam ke Pelabuhan Putri Harbour, Johor Bahru, Malaysia. Kami memiliki tea room yang pertama di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat penilaian perkembangan, kegiatan pendidikan dan sesi terapi. Selamat datang di Kepulauan Riau, surganya kuliner Indonesia. Kepulauan Riau tak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga sebuah petualangan rasa yang tak terlupakan. Dan sekarang, hadir di layar Anda, Yuk Makan di Kepri, program TV yang akan membawa Anda dalam petualangan kuliner tiada tara. Temui para koki lokal yang berbagi resep rahasia dan cerita di balik setiap hidangan. Jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan sensasi kuliner terbaik Kepulauan Riau. Dapatkan petualangan kuliner Anda di Yuk Makan di Kepri, setiap hari di Batam Televisi. Yuk Makan di Kepri, sedap betul. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Permata Dhamma.
Baik, Dhamma Stupa, satu dari 4 situs utama, tingginya 43 meter, diameternya 28 meter. Pada hari Purnama Asada di Varanasi diisi patana di Taman Rusa, Buddha memutar roda Dhamma pertama kepada Biku Pancawagya, tempat lahir Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. 2 sutta pertama dibabarkan di sini. 1. Dhammacakkapat Watana Sutta, Kondana menjadi arahat. 2. Anatalakkhana Sutta, Bodhiya Wapa Mahanama Aji menjadi arahanta. Keempat, tempat suci yaitu Kusinara, kota yang sekarang dinama Kusinagar ini juga berada di Uttar Pradesh, India. Kota ini merupakan kota di mana Buddha Gautama meninggal dan meraih parinirwana atau pembebasan dari siklus hidup dan mati. Kuil parinirwana dibangun di kota ini menghormati peristiwa ini. Tempat-tempat suci agama Buddha yang sering dikunjungi. Puncak Burung Nasar atau dalam bahasa Pali disebut Gijakuta, bahasa Sanskerta disebut Krakuta atau Garakuta, adalah tempat retreat favorit Buddha di Rajagaya yang merupakan tempat berlangsungnya banyak khotbah Buddha. Kini masuk wilayah negara Bihar atau India. Stupa Ananda merupakan tempat suci Buddha yang sangat penting diwasali. Stupa ini terletak di dekat pilar Asoka. Konon tempat ini merupakan tempat diselenggarakannya Konsili Buddha kedua pada abad kedua sebelum Masehi oleh Raja Kalasoka. Tempat ini tidak dalam kondisi yang baik sekarang, tetapi masih memiliki keanggunan pada masanya. 20 tahun dalam pelayanan Sang Buddha, Ananda menjadi pelayan Sang Buddha ketika Sang Buddha memilihnya untuk tugas ini. Ananda melaksanakan tugasnya dengan penuh pengabdian dan perhatian dan bertindak sebagai perantara antara Sang Buddha dan umat awam serta Sangha. Sebenarnya banyak stupa yang diperkirakan berasal dari masa Asoka seperti Sanchi atau Kesaria. Tempat ini juga mendirikan pilar-pilar dengan prasastinya dan mungkin namanya ada Barnut, Amarapati atau Dharma Rajika. Asoka juga mendirikan pilar-pilar Asoka di seluruh wilayah kekuasaannya, umumnya di samping stupa-stupa Buddha. Pilar-pilar Asoka adalah serangkaian pilar monumental yang tersebar di seluruh anak benua India. Pilar-pilar ini didirikan oleh Asoka yang agung, raja ketiga Maurya Kaisar, yang memerintahkan sekitar tahun 265 hingga 232 sebelum Masehi. Asoka menyebut pilar-pilarnya sebagai Dhamma Tamba, yang berarti pilar-pilar Dhamma. Pilar-pilar ini merupakan bangunan penting dalam arsitektur India.
banyak yang memamerkan polesan khas Maurya. Kuti bikuni berbentuk swastika. Ini juga sering dikunjungin. Kuti harum, kediaman Buddha di Jetavana. Ini sangat tinggi di puncak, tapi tetap sering dikunjungi oleh umat Buddha. Universitas Nalanda adalah universitas sentral di Ranchi, dekat Nalanda, Bihar, India. Universitas kuno ini memulai tahun akademinya pada tanggal 1 September 2014 setelah selama 800 tahun tutup. Ada sekitar 1.000 calon mahasiswa yang mendaftar. Awalnya memutuskan untuk hanya menerima 40 siswa, masing-masing 20 di setiap jurusan. Tapi setelah pemeriksaan dan wawancara, hanya 15 akhirnya terpilih. Universitas ini dimaksudkan untuk membangun kembali dari peradaban Universitas Nalanda yang lebih tua, yang merupakan satu-satu lembaga belajar kuno tertua dan berjaya di masanya, serta merupakan salah satu tujuan favorit pada para pemikir dunia untuk melanjutkan studi dan berbagi ilmunya. Di antaranya datang dari Tibet, Tiongkok, Yunani, dan Iran. Awalnya di universitas ini didirikan pada abad ke-5 Masehi oleh raja-raja dari dinasti kerajaan Buddhagupta. Universitas Nalanda adalah salah satu universitas perumahan pertama di dunia karena memiliki asrama bagi siswa. Hal ini juga menjadi salah satu universitas paling terkenal. Dalam masa kejayaannya itu menampung lebih dari 10.000 siswa dan 2.000 guru. Universitas ini dianggap sebagai karya arsitektur dan ditandai oleh dinding tinggi dan satu pintu. Nalanda memiliki 8 camp terpisah dan 10 kuil, bersama dengan banyak ruang meditasi dan ruang kelas, dengan pekarangan yang diisi danau dan taman. Penjara dari dinasti Tang dan sarjana Tongkok Xiaocheng belajar di sana. Terima kasih atas kebersamaan pemirsa Batam TV dalam program Permata Dhamma. Saya pamit undur diri, mohon maaf jika ada kesalahan. Namo Buddhaya. Batam TV, inspirasi Kepri.